Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurrobianti dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari salah satu screen activity pada project Animon, yaitu terkait search page activity dan juga detail page activity. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai search page activity. Untuk search page activity ini dihandle oleh kelas yang bernama movie search page, yang merupakan extend dari search delegate. Search delegate ini adalah kelas abstrak di Flutter yang menyediakan antarmuka dan metode untuk mengimplementasikan fungsi pencarian di dalam aplikasi. Nah, mari kita lihat lebih detailnya. Di sini ada metode untuk mendefinisikan label pada search bar. Ini juga ada metode untuk mendefinisikan tombol untuk menghapus input. Lalu kalau ini untuk mendefinisikan tema pada app bar, untuk app bar pada halaman pencarian. Lalu di sini ada build leading. Build leading ini untuk membangun widget yang digunakan di sebelah kiri app bar, yang mana ini itu adalah tombol kembali atau arrow back. Lalu selanjutnya ini ada widget untuk membangun hasil pencarian dengan menggunakan widget dari provider untuk menampilkan daftar film yang sesuai dengan query pencarian pengguna. Nah, di sini bisa dilihat widget binding instant adpost frame callback ini adalah bagian dari life cycle widget. Dalam konteks ini, adpost frame callback ini digunakan untuk menunda eksekusi suatu tindakan hingga setelah frame saat ini selesai dirender. Nah, jika setelah selesai, maka dia akan menjalankan line program selanjutnya. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan. Jika query pencarian tidak kosong, maka metode search dari movie search provider ini akan dipanggil. Movie search provider ini adalah bagian dari state management menggunakan provider untuk mengelola data pencarian pada film. Untuk ini tampilan codingannya. Nah, selanjutnya dia akan mereturn consumer movie search provider. Nah, berikut ini tampilannya. Nah, ini itu adalah widget consumer yang membungkus bagian tampilan hasil pencarian konsumer, berguna untuk membangun widget secara reaktif ketika terjadi perubahan pada movie search provider. Di sini dia akan menjalankan pengecekan yang pertama. Jika query itu tidak kosong, maka dia akan menampilkan text search movie. Nah, selanjutnya dia akan melakukan pengecekan apabila masih loading, maka dia akan tetap menampilkan circular progress indicator. Nah, selanjutnya jika query dari movies provider itu kosong, maka akan menampilkan hasil keluaran movie not found. Nah, tapi jika ternyata movie pada provider itu tidak kosong, maka akan menampilkan widget-widget berikut ini. Nah, coba saya demokan. Misalkan saya ingin mencari Attack on Titan. Nah, tadi bisa dilihat ya, sekilas ada circular progress indicator sebelum pada akhirnya ditampilkan hasil dari pencarian kita. Berikutnya adalah hasil pencariannya. Tetapi kita lihat jika misalkan kita tulis random saja abstrak, maka akan ditampilkan movies not found. Begitu. Nah, kembali lagi ke film yang terdapat di query. Kita tulis saja di sini Attack on Titan sebagai contoh pemodelan kita. Nah, jika ternyata terdapat hasil pencarian, maka tampilan list view yang berisi item-item film ini akan memiliki informasi seperti gambar, terus ada judul, ada ringkasan.
Nah, di sana pengguna bisa melihat item-item tersebut. Nah, dan juga pengguna itu dapat mengetuk item untuk melihat halaman detail film menggunakan navigator push. Nah, navigator push itu ada di sini. Nah, di sini user bisa mengetuk salah satu item film tersebut untuk melihat detail filmnya seperti apa. Nah, jika terjadi kesalahan lain pada saat mencari film, maka akan ditampilkan pesan another error on search movie. Nah, secara keseluruhan, kode ini menggunakan provider sebagai state management untuk mengolah data pencarian dan menampilkan hasil pencarian dengan menggunakan list view. Nah, halaman detail film movie detail page ini juga dapat diakses ketika pengguna mengklik salah satu item dari pencarian. Nah, coba sekarang kita lihat isi dari movie detail page itu seperti apa. Berikut ini adalah tampilan dari codingan movie detail page. Nah, setelah tadi kita mengklik movie detail page, maka dia akan mengarah ke file movie underscore detail page.dart. Nah, di sini dia terdapat kelas movie detail page dan juga di sini ada kelas private widget app bar dan juga ada kelas private content dan private widget summary. Nah, ketiga kelas itu ada di movie detail page. Nah, sekarang kita coba untuk demokan. Misalkan saya ingin mencari film Dilan. Nah, di sini muncul filmnya. Nah, di sini kita menggunakan multi provider untuk menyediakan dua instance dari change notifier provider yang berkaitan dengan detail dan video film. Nah, instance yang pertama itu ada movie get detail provider dan juga ada movie get video provider. Nah, movie get detail provider ini untuk menampilkan data-data dari film yang kita inginkan, detail dari filmnya seperti genre, overview, summary, dan lain-lain. Lalu selanjutnya untuk movie get videos provider ini untuk menampilkan trailer dari film yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita menggunakan slivers dan juga custom scroll view. Nah, ini kita menggunakan slivers dan juga custom scroll view pada body-nya. Yang mana ini digunakan untuk mengatur layout halaman. Pada bagian ini merupakan bagian dari sliver app bar yang digunakan untuk menangani tampilan app bar dengan tombol kembali dan juga tombol untuk membuka halaman web film. Nah, berikutnya tombol kembalinya dan ini tombol untuk membuka halaman page film. Kebetulan pada film ini tidak memiliki homepage-nya. Nah, ini digunakan untuk arrow back bar. Nah, kalau ini digunakan untuk sebagai icon arrow back, itu kembali. Nah, selanjutnya untuk mengatur trailer. Nah, di sini untuk mengatur trailer kita menggunakan consumer movie get videos provider. Nah, ini untuk menampilkan trailer film. Jika terdapat trailer, maka akan ditampilkan dalam format horizontal berikut ini. Yang mana ditandai dengan kita di sini menggunakan list view separated untuk menampilkan trailernya dalam bentuk horizontal. Nah, selanjutnya terdapat private widget content yang digunakan untuk menampilkan sejumlah konten dengan judul dan juga isi. Nah, di dalam private widget summary ini dia akan menampilkan ringkasan informasi seperti tanggal rilis, genre, overview, summary, dan juga mengenai popularitinya, statusnya, budgetnya, revenue-nya, dan lain-lain. Ini dihandle di dalam kelas widget summary, private widget summary.
Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.